arti kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang celang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita berada hampir di pertengahan bulan Mei. Dan kita sudah diberkati oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan. Apakah kehidupan kita ini sudah juga menjadi berkat bagi kerajaan Allah, bagi kemuliaan Tuhan? Kita akan belajar bagaimana Paulus bisa menjadi berkat bagi sesama. Kita akan ikuti teladannya. Bacaan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai dengan 18. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau anugerahkan. Ampuni kalau kehidupan ini seringkali kami jalani dalam kesibukan demi kesibukan, pekerjaan-pekerjaan rutinitas untuk kami mencari nafkah, sehingga kami seolah-olah tidak punya waktu dan kesempatan bagi kemuliaan Tuhan. Ampuni kami kalau kami kurang bersaksi bagi kerajaan Allah, sehingga kami tidak membawa berita baik bagi setiap orang di sekitar kami. Biarlah sekarang kami belajar bagaimana firman Tuhan mengajarkan, meneguhkan langkah kami, untuk kami juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya, berkati hamba-Mu, supaya dia dilayakkan membaca, memberitakan firman. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, 2 orang teman yang sudah lama tidak pernah berjumpa, satu saat bisa ketemu. Wah, inilah ketemu teman lama. Ya. Nah, yang satu sudah sejak muda Kristen, yang satu tidak. Nah, bahkan boleh dikatakan sangat-sangat tidak suka kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika setelah sekian puluh tahun mereka tidak jumpa, satu saat mereka jumpa. Lalu setelah kangen-kangenan gitu ya, mulailah mereka bercerita. Apa kerjamu sekarang? Tanya teman yang tadinya tidak Kristen itu. Dan teman yang Kristen menjawab, ya biasalah ya. Ya setelah aku lulus, aku kerja, sampai sekarang aku masih karyawan ya. Ya begitu-begitu saja, ada kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tapi ya tidak
tidak terlalu besar. Yang penting kan aku bersyukur, aku punya Tuhan, aku dipimpin oleh Tuhan, anakku 2, sekarang sudah menjelang besar, remaja, ya memang membutuhkan dana. Tapi istriku mengerti, dia juga ikut membantu cari nafkah, walaupun usahanya dari rumah. Ini kata yang Kristen ya, bersyukur atas berkat yang dia terima karena dia punya Tuhan. Lalu temannya nih tanya, nah sekarang kamu di mana dan ngapain? Lalu temannya yang tidak Kristen itu mengatakan, ya aku juga mau bersyukur dalam kehidupan ini ya. Dulu kita sama-sama SMP, SMA, lalu kuliah berbeda. Sekarang aku punya pekerjaan sendiri, usaha begitu ya. Ya diberkatilah oleh Tuhan. Lalu temannya ini tahu-tahu nyaut gini, diberkati Tuhan. Tuhan yang mana? Memang kamu sekarang sudah punya Tuhan, gitu ya. Dan teman yang tadinya tidak kenal Tuhan dengan senyum dia mengatakan, iya, setelah selesai kuliah aku cari kerja ternyata susah. Lalu disitulah aku mengalami pertobatan. Aku berdoa, Tuhan pimpin dan dipertemukan dengan perusahaan yang baik. Dan setelah kerja kira-kira hampir 15 tahun, aku keluar. Terus ya aku coba-coba sendiri. Nah sekarang perusahaanku ini sudah berdiri hampir sekitar 7-8 tahun lah. Ya. Oh kamu kerja di bidang apa? Ya, dia sebutkan perusahaan. Wah ya lumayan ya. Hasilnya kalau di bidang itu kan sekarang nih sedang nge-boom nih di dunia perusahaan seperti itu. Ya berkat Tuhan lah aku belajar dari perusahaan lama. Dulu waktu mau keluar pun aku bergumul dengan Tuhan. Aku minta dikasih kerjaan, lalu aku bertobat, lalu Tuhan izinkan aku kerja di situ sambil aku berkarya bagi Tuhan. Aku bangun persekutuan, aku bina juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, hingga kita ini tumbuh bersama dalam iman kepada Yesus. Nah di situ aku merasakan imanku bertumbuh, perusahaan juga bertumbuh, lalu pekerjaanku diberkati. Wah aku dengan cepat bisa duduk dalam jabatan yang cukup tinggi ya. Tapi akhirnya aku mengalami pergumulan, apakah aku harus terus ikut di sini atau aku boleh usaha sendiri. Aku berdoa dan Tuhan izinkan. Dengan ya berat hati bos itu melepaskan. Tapi dia berkata gini, ya sudah kalau kamu mau usaha, aku tetap godeli kamu. Nah sekarang gini aja, satu bagian dari perusahaanku ini yang sudah kamu kuasai, kamu bisa pegang, kamu bisa produksi, kamu bisa jual, aku lepas untuk kamu. Artinya lepas itu kita punya ikatan kontrak kerja. Kamu usaha sendiri, perlu modal aku pinjami, ya, tapi produkmu sebagian besar harus masuk aku dengan harga yang sesuai. Aku tidak akan menekan kamu. Wah, ini hal yang luar biasa. Dia bisa punya perusahaan sendiri dengan modal yang dipinjami oleh bos, dan kerjasama pembelian itu sebagian besar masuk ke bos karena yang diproduksi itu berguna dan pasti bagus sebab dia percaya pekerjaan karyawannya ini bagus. Ya. Oh, jadi sekarang kamu sudah usaha sendiri ya? Berapa karyawanmu? Ya belum banyak sih, paling-paling 500. Wih, temannya kaget, 500 orang? Ya begitulah yang Tuhan berkati. Tapi yang penting bukan itu. Ya. Bagaimana aku itu bisa berkarya bagi Tuhan? Karena di antara sekian ratus karyawan yang aku miliki bersama dengan keluarga itu, asalnya mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi lambat laun dengan kesadaran pribadi mereka, mereka belajar mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupan, melalui percakapan, melalui sambung rasa, melalui perhatian, dan sebagainya. Akhirnya mereka bilang, kok orang Kristen tidak seperti yang aku duga ya. Dan sekarang mereka bersukacitalah jadi orang Kristen. Itulah karyaku bagi gereja Tuhan. Karena aku ditangkap oleh Tuhan, dan setelah itu aku mau berkarya bagi Tuhan. Saudara-saudara, kesaksian Paulus juga demikian. Dia katakan, aku ini menjadi kuat dan besar bukan karena aku, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Aku dulu nolak,
tapi ditangkap oleh Tuhan. Dan oleh karena itu aku sekarang bisa bersaksi, bisa berpikir baik tentang Yesus, bisa menyatakan kebenaran tentang Yesus, bisa menyatakan kebenaran tentang anak Allah, bukan karena otakku, tetapi karena imanku. Karena Tuhan berkarya, karena Tuhan ingin aku juga membesarkan gerejanya, membesarkan kerajaannya, membesarkan namanya di antara masyarakat-masyarakat yang aku kenal. Di antara orang-orang yang sudah pernah mendengar nama Yesus tapi belum mantap. Aku diutus ke sana dengan segala susah payah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dua gambaran ini sangat menarik. Ya. Kita yang sudah lama mengikut Kristus, apa karya kita bagi Yesus? Orang yang pertama mengatakan, untung aku punya Yesus. Tapi dia hanya berpikir tentang keluarganya. Dan dia tidak berpikir hidupnya adalah kesaksian bagi kerajaan Allah. Sementara temannya mengatakan, semula aku menolak, tapi kemudian aku ditangkap, sama seperti Paulus. Lalu kemudian setelah itu dia berkarya, bukan sekedar bekerja, tapi bagaimana pekerjaannya itu bisa menyaksikan kerajaan Allah ada di tengah dunia. Kerajaan Allah hidup bersama dengan masyarakat. Kerajaan Allah memberikan harapan masa depan. Nah, sekarang kita mengakui Yesus sebagai Raja. Minggu depan kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Lalu, bagaimana sikap kita? Apakah kita ini seperti teman lama yang mengalami perubahan besar, lalu dia berkarya besar bagi kerajaan Allah? Atau kita seperti teman yang sudah lama jadi Kristen, tapi tidak pernah berbuat apa-apa? Di mana kita berada? Dan bagaimana sikap hidup kita? Biarlah firman Tuhan ini akan menolong kita. Bahwa kalau kita percaya Yesus ada di dalam kita, maka kita juga akan bersaksi kepada setiap orang di sekitar kita. Bukan sekedar meminta berkat rezeki kehidupan untuk keluarga, tapi bagaimana kita bisa menyatakan aku hidup karena kemurahan kasih-Nya. Biarlah kemurahan kasih itulah yang mencukupkan dan memberkati kehidupan saudara-saudara kita juga. Hingga mereka tahu Yesus itu hidup. Marilah kita berkarya seperti teman lama. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bapa di surga, ajar kami untuk berjumpa dengan Engkau dan selalu berkarya bagi Engkau. Bukan sekedar kami menerima, tapi kami juga boleh membagikan berkat-berkat-Mu kepada setiap orang di sekitar kami. Teman lama kami sudah berkarya. Kami belum. Biarlah kami sekarang memulai pekerjaan untuk membangun kerajaan Allah. Berikan pada kami hati yang terbuka, hati yang penuh sukacita, berkarya bagi kerajaan Allah. Membawa kabar baik, memberitakan kabar sukacita, hingga banyak orang boleh merasakan sukacita damai sejahtera Kristus. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku.